Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Pertarungan Sengit antara dua calon pecatur terkuat Indonesia. Skakmat ada di langkah ke-84. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Stay Safe and Healthy with KPO Arena yang berlangsung pada tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 20:39 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Candidate Master Aditya Bagus Arfan yang memiliki nama akun Lices Muhammad Al-Fatih dengan rating Lices 2456 menghadapi Non-Master Arifa Rizky Syaputra yang menggunakan rating atau menggunakan nama akun Lices Arifa RS17 dengan rating Lices 2401. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini Arifa menggunakan catur buah hitam dan Aditya Bagus Arfan menggunakan catur buah putih, yang dimana waktu dari masing-masing pemain tertera ya di sebelah nama akun Lices pemain yang bersangkutan. Dan di sini Aditya memulai permainan dengan kuda menuju F3, pembukaan reti ya, dan dibalas Arifa dengan pion F5. Ini pembukaan yang sangat jarang dan hampir tidak pernah ya dilakukan oleh para pemain catur pada umumnya. Dan langkah pion F5 ini menandakan bahwa permainan ini masuk dalam pembukaan Zukertort dalam variasi Belanda. Pion D3, kuda F6, pion C4, pion G6 persiapan Venseto gajah, kuda C3 dan gajah menuju G7. Pion G3, rokade pendek oleh hitam dan gajah G2. Pion D6, rokade pendek oleh putih dan pion E5. Kuda D2, kuda C6, kuda D5, kuda pukul kuda di D5 dan pion pukul kuda di D5 dan juga dengan tempo mengancam kuda hitam. Oleh karena itu, kuda hitam pindah ke petak E7, kuda C4, pion H6, gajah D2, pion G5, benteng C1, pion B6, pion E4 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh Aditya. Apa balasan Arifa? Ya, tidak menerima dengan pion menuju F4. Dan di sini putih membalasnya dengan tidak menerima pertukaran juga dengan pion menuju G4. Arifa membalas dengan pion H5, pion G pukul H5 dan pion G4. Jadi tujuan dari Arifa adalah mengorbankan satu pion untuk membuat kedua pion hitamnya berada di pertahanan sep raja dari Aditya. Dan dalam situasi seperti ini memang Aditya berada dalam situasi yang cukup berbahaya. Namun Aditya punya balasan yang cukup bagus dengan pion menuju F3. Pion G pukul F3 dan gajah pukul F3. Gajah F6, raja H1 dan raja H8. Kita lihat bahwa lajur G dari permainan ini sangat kosong ya. Tidak ada perwira maupun pion yang ada di lajur G. Oleh karena itu, untuk menyerang pertahanan dari masing-masing lawan, maka keduanya akan mencoba memaksimalkan lajur G untuk mencoba memenangkan permainan. Benteng G1, benteng G8, menteri E2, gajah D7, benteng pukul benteng di G8 dengan tempo skak, menteri pukul benteng di G8, benteng G1, menteri F7, gajah G4 mengajak pertukaran dengan gajah hitam. Respon Arifa adalah ya, gajah pukul gajah di G4 dan menteri pukul gajah di G4. Kita lihat sekarang Aditya yang lebih mendominasi di lajur
G. Karena menteri dan bentengnya berada di lajur tersebut, namun Arifah tidak patah arang ya, tidak menunjukkan hal-hal yang membuatnya ketakutan dan dirinya memilih melakukan langkah yang sangat impresif dengan melakukan langkah benteng menuju G8 dengan tempo mengancam menteri dan benteng putih, dan juga benteng hitam ini sedang dilindungi oleh kuda sehingga menteri harus pindah ya ke petak F3 dan benteng pukul benteng di G1 skak dan raja pukul benteng di G1. Kuda G8, menteri G4, menteri G7, menteri pukul menteri di G7 dan raja pukul menteri di G7. Pion D4, kuda H6, pion D pukul E5 dan pion D pukul E5. Pion D6, pion C pukul D6 dan kuda pukul pion di D6. Raja F8, raja G2 dan pion A6. Nah, ternyata langkah dari Arifah ini kurang akurat menurut analisa komputer. Ada langkah lebih baik selain pion A6, yaitu dengan melakukan langkah kuda F7. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya akan seperti ini. Kuda pukul kuda di F7, raja pukul kuda di F7, gajah C3, gajah G7, raja H3, raja F6, raja G4, gajah F8, pion A4 dan seterusnya. Namun di sini melakukan langkah pion A6 oleh Arifah. Apa balasan Aditya di posisi seperti ini? Dengan raja menuju F3, gajah E7 mengancam kuda putih pindah ke C8, berbalik mengancam gajah dan mengancam pion hitam ini. Dan Arifah membalasnya dengan balasan yang cukup bagus dengan gajah menuju C5, melindungi pion hitam. Gajah C3 dengan tempo mengancam pion lemah yang ada di petak E5, sehingga hitam membalasnya dengan kuda menuju F7. Tekanan terus dilancarkan Aditya dengan pion menuju B4. Dan karena situasinya sudah cukup terjepit, maka dari itu balasan dari seorang Arifah adalah gajah menuju G1, mengincar pion lemah putih lainnya, sembari kuda putih ini tetap mengincar pion lemah hitam yang ada di petak B6. Jadi permainan babak akhir ini sangat seru ya, dan masih sangat panjang perjalanan dari keduanya untuk mencoba mendapatkan kemenangan. Apa balasan dari selanjutnya adalah pion menuju H6 oleh Aditya. Raja G8. Kita kembali. Di sini apabila Arifah terpancing dengan kuda pukul pion, maka akan sangat berbahaya ya, dengan gajah pukul pion. Dan dalam situasi seperti ini, pion yang ada di petak F4 menjadi sangat lemah dan akan dapat dengan mudah diambil oleh seorang Aditya. Dan dalam situasi seperti ini jelas ya, Arifah bakal kalah. Karena begitu, mengetahui hal tersebut, maka pion dari Aditya ini tidak dimakan oleh Arifah, melainkan Arifah melakukan langkah raja menuju G8. Kuda E7 skak, raja H7, kuda F5, gajah pukul pion di H2, gajah E1, gajah G1, gajah C3, raja G6, gajah B2, kuda G5 skak, raja G4, kuda F7, gajah C3, pion B5, pion A3, gajah B6, gajah B2, gajah C7, gajah C3, kuda pukul H6 skak, kuda pukul kuda dan raja pukul kuda. Raja pindah ke F5, pion F3, gajah E1, raja H5, gajah F2, gajah D6, raja
E6 dengan tempo mengancam gajah hitam. Gajah hitam pindah ke petak B8. Raja D7, Raja G4. Jadi di sini misi dari Arifa dan Aditya sama-sama mengincar pion dari masing-masing lawan untuk mencoba mempromosikan pion-pionnya mereka untuk menjadi menteri. Dan di sini siapa yang lebih cepat maka dia yang menang ya. Raja C6, Raja H3, Raja B7, Gajah D6, Raja pukul pion di A6, Raja G2, Gajah B6, pion F2. Selangkah lagi, pion hitam promosi. Sehingga mau tidak mau, balasan yang dilakukan oleh seorang Aditya adalah gajah pukul pion dan raja pukul gajah. Nah, di sini jelas ya, Arifa unggul perwira. Walaupun secara pion Arifa kalah. Namun kita lihat bagaimana cara Arifa untuk memenangkan permainan ini. Kita lanjutkan. Raja pukul pion di B5, Raja E3, Raja C6, Gajah B8, Raja D5, Raja D3, pion A4, Raja C3, pion B5, Raja B4, pion B6, Raja A5, pion B7, Raja pukul pion di A4, Raja C6, Raja A5, Raja D7, Raja B6, Raja C8, Raja A7. Raja hitam menyelamatkan gajahnya. Dan setelah itu, dalam situasi seperti ini jelas ya, Aditya memang akan sangat sulit untuk sekedar meraih hasil remis saja. Karena apa? Karena pion putihnya yang satu langkah lagi menuju promosi sudah hampir pasti didapatkan oleh hitam. Dan akhirnya Raja putih pindah ke D7, Raja pukul pion. Raja E6, Raja C6, Raja F5, Raja C5, Raja G4, Raja D4, Raja F3, Raja D3, Raja F2, Raja pukul pion. Kita lihat di sini Raja, pion dan gajah benar-benar sangat berbahaya bagi Aditya. Dan di sini dalam beberapa langkah ke depan Arifa dapat menemukan langkah skakmat untuk dapat mengamankan kemenangan. Raja F1, Raja F4, Raja E1, pion E4, Raja E2, pion E3, Raja F1, Raja E4, Raja E2, Raja D4, Raja E1, Raja D3, Raja D1, pion E2 skak. Dan setelah Raja E1 tentu saja kita mengetahui ya, apa langkah skakmat yang dapat dilakukan Arifa? Ya, dengan gajah menuju G3 skakmat. Ini merupakan permainan yang sangat panjang dalam permainan blitz 3 menit plus 0 detik. Artinya memang sangat-sangat cepat ya masing-masing pemain melangkahkan buah, sehingga keduanya melangkahkan 84 langkah. Artinya masing-masing pemain melangkahkan 168 ya, atau di sini terjadi 168 hanya dalam waktu 3 menit bagi putih dan 3 menit bagi hitam. Artinya 164 langkah dalam 360 detik. Jadi memang keduanya sangat cepat dalam menggerakkan buah-buah ya. Dan ini adalah permainan yang sangat berkelas dari keduanya, yang merupakan calon dari pecatur terkuat Indonesia di masa depan. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.